Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran dengan tema menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada video bagian 1 dan 2, kalian telah pelajari topik tentang optimis dan tentang ikhtiar. Nah, pada video bagian ketiga ini, kalian akan pelajari topik tentang tawakal. Sebelumnya, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, akan kita mulai pembelajaran kali ini dengan topik tawakal. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian tawakal. 2. Siswa dapat menunjukkan dalil nakli yang berkaitan dengan tawakal. 3. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tawakal. 4. Siswa dapat menunjukkan cara bertawakal. 5. Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku tawakal. Dan yang keenam, siswa dapat menyebutkan manfaat bertawakal. Anak-anak, apa pengertian tawakal? Bagaimana dalilnya? Dan seperti apa ciri-ciri tawakal? Silahkan simak penjelasan berikut. Pengertian tawakal. Tawakal atau tawakul secara bahasa berarti mewakilkan atau menyerahkan atau menyandarkan. Nah, dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu kejadian. Itu adalah pengertian dari tawakal. Dalam ajaran Islam, anak-anak, tawakal itu merupakan tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Jadi, arti tawakal yang sebenarnya ialah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha keras dalam berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan dalam mengikuti sunnah Allah yang Dia tetapkan. Jadi tawakal ini kita lakukan setelah berikhtiar atau ketika berikhtiar. Ada cerita pada zaman Rasulullah, anak-anak. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikat lebih dahulu. Jadi untanya dibiarkan di luar tanpa diikat. Kemudian sahabat itu masuk ke dalam rumah. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat itu, "Kenapa kamu tidak mengikat untamu itu?" Seperti itu. Kemudian sahabat itu menjawab, "Saya telah benar-benar bertawakal kepada Allah." Nah, kemudian Nabi tidak membenarkan hal itu. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat itu, "Ikatlah, dan setelah itu bolehlah engkau bertawakal." Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil, anak-anak? Bahwa tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Jadi ketika seseorang mempunyai cita-cita atau seseorang ingin memulai pekerjaan, sebelum melakukan pekerjaan dia harus optimis bahwa pekerjaannya akan berhasil. Dan ketika dia berusaha
dia harus bersungguh-sungguh. Nah, atau dalam berikhtiar ini harus bersungguh-sungguh. Nah, ketika ikhtiar inilah tawakal itu kita lakukan. Atau setelah ikhtiar juga harus bertawakal. Setelah melakukan ikhtiar dengan maksimal, sudah kita berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga kita, segala daya kita kerahkan, maka kita harus menyerahkan semuanya, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep dari tawakal. Selanjutnya anak-anak, dalil nakli tentang tawakal salah satunya bersumber dari Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ini adalah sumber atau dalil tentang tawakal. Jadi ketika seseorang sudah membulatkan tekad, sudah berusaha sekuat tenaga, segala daya dikerahkan, selanjutnya tugas seseorang itu harus bertawakal. Dengan demikian Allah akan menyukai apa yang kita lakukan. Selanjutnya, ciri-ciri tawakal itu seperti apa anak-anak? Yang pertama adalah mujahadah. Mujahadah ini adalah bersungguh-sungguh. Jadi orang yang bertawakal itu selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, seorang pelajar yang bertawakal, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan sekolahnya atau studinya dengan hasil yang baik. Contoh lagi, seorang petani yang bertawakal, maka ia akan bekerja dengan ulet agar hasil pertaniannya dapat menghasilkan hasil panen yang maksimal. Bagi orang yang bertawakal, apapun pekerjaannya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia akan menjalankannya, akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa. Segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah anak-anak. Dan berdoa ini adalah melambangkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa itu menunjukkan sikap sombong atau sikap takabur. Maka seseorang itu harus berdoa. Segala sesuatu atau segala usaha yang kita lakukan, jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi. Maka kita harus berdoa supaya Allah itu mengizinkan kita untuk sukses, misalnya seperti itu. Allah berfirman, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan. Jadi dalam tawakal ini harus disertai dengan usaha, memohon kepada Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan dikabulkan. Berdoa.
Yang selanjutnya adalah ciri-ciri tawakal itu adalah bersyukur. Mensyukuri segala apa yang diperoleh tanpa melihat besar kecilnya sesuatu yang diperoleh dari apa yang telah kita ikhtiarkan. Dengan bersyukur yang atas apa yang kita peroleh ini, anak-anak, kita akan selalu merasa puas, senang dan berbahagia. Bersyukur. Allah juga berfirman yang artinya bersyukurlah kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Tapi jika tidak bersyukur, sesungguhnya adabku teramat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu adalah perintah untuk bersyukur. Yang selanjutnya adalah sabar. Ciri-ciri dari orang yang tawakal itu sabar. Dari semua apapun yang ditakdirkan Allah, apapun yang akan terjadi pada diri kita, apakah itu kegagalan, apakah itu kesusahan, bencana, kekayaan, pangkat dan sebagainya, kita harus bersabar dalam menerimanya. Dengan kesabaran ini, segala apa yang menimpa kita, jika itu suatu masalah atau musibah, tidak akan menjadikan kita putus asa. Dan jika itu suatu kesenangan ataupun itu suatu nikmat karunia yang luar biasa, maka tidak akan menjadikan kita lupa diri. Ini adalah pentingnya bersabar. Jadi ciri-ciri dari tawakal itu saya ulangi: 1, mujahadah atau bersungguh-sungguh; 2, harus disertai dengan doa; 3, harus selalu bersyukur; dan yang keempat, harus menerima apapun itu dengan bersabar. Anak-anak, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara bertawakal. Anak-anak, di dalam tawakal itu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah penyerahan diri kepada Allah dan beriman bahwa Allah lah yang menjadikan segala sebab dan bahwa takdirnya pasti berlaku. Dialah yang menakdirkan segala perkara. Dan yang kedua adalah melaksanakan berbagai sebab. Yang dimaksud sebab di sini adalah ikhtiar kita ini, anak-anak. Contoh, orang yang kaya disebabkan oleh kerja kerasnya dalam berusaha. Contoh lain, atau orang yang cerdas misalnya, orang yang cerdas itu disebabkan karena giatnya dalam belajar. Maka tidak dapat dikatakan bertawakal apabila seseorang belum berikhtiar. Tawakal itu muncul apabila telah berikhtiar. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara tawakal yang tepat adalah memadukan antara pelaksanaan atau ikhtiar dan senantiasa berserah diri kepada Allah. Anak-anak, bagaimana contoh perilaku tawakal itu? Contoh perilaku tawakal diantaranya: 1, selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah. 2, tidak mudah berkeluh kesah ketika ikhtiar. 3, selalu berikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga dan semampu kita. Dan yang keempat, menerima segala ketentuan dari Allah dengan ikhlas dan ridho. Selanjutnya anak-anak, apa saja manfaat dari tawakal itu? Manfaat tawakal sebagai berikut. 1, dijamin kemudahan dunia akhirat oleh Allah. 2, mudah beradaptasi dengan masalah apapun. 3, dapat mempertebal keimanan. 4, dapat membuat seseorang lebih mandiri. Dan 5, Allah akan mencukupkan rezeki kita. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai tawakal. Semoga apa yang telah
kita bahas mulai dari optimis, ikhtiar, dan tawakal ini menjadikan kita pribadi yang lebih optimistik, bekerja keras, dan selalu bersandar kepada Allah. Dan semoga apa yang telah kita pelajari membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.